Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini dan sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah hari ini kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam, dan semoga kita adalah umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan yaitu yang pertama, tujuan instruksional. Setelah mempelajari pokok pembahasan ini, mahasiswa atau pembaca diharapkan memiliki dan memahami kemampuan tentang hal-hal yang terkait pemutusan hubungan kerja. B. Pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pengertian hubungan kerja, yaitu menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha. Kemudian macam-macam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, A. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja oleh majikan atau pengusaha. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja karena putusan pengadilan. 3. Hak bagi pekerja yang di PHK. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah. Terima kasih. C. Akibat hukum pemutusan hubungan kerja. 1. Pekerja meninggal dunia. 2. Jangka waktu kontrak berakhir terbagi 2, yaitu adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja. D. Larangan pemutusan hubungan kerja. Seorang guru yang di PHK harus mempunyai hak untuk menolak atau menentang pemberhentiannya atas dasar bahwa pemberhentiannya itu tidak beralasan, melalui cara pengaduan dan kalau perlu melalui cara pengadilan, badan arbitrase atau badan lainnya yang tidak memihak atau badan kerjasama yang memeriksa dan mengambil keputusan terhadap soal yang dijadikan alasan pemberhentian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pengertian dari jenis perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pengertian dari perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh, dan suatu perusahaan. Yang kedua, prosedur penyelesaian hubungan industrial. Prosedur penyelesaian hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat diselesaikan melalui 2 jalur, yaitu penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi dan penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Selanjutnya, prosedur penyelesaian di luar pengadilan. Yang pertama ada penyelesaian melalui bipartit, yang kedua penyelesaian melalui mediasi,
Yang ketiga, penyelesaian melalui konsiliasi dan penyelesaian melalui arbitrase. Selanjutnya adalah proses penyelesaian melalui pengadilan, seperti 1. Penyelesaian melalui hubungan industrial. 2. Proses Mahkamah Agung seperti kasasi dan peninjauan kembali. Di dalam PPT kami mengambil 2 kesimpulan, yaitu 1. Pemutusan hubungan kerja, yaitu adalah berakhirnya hubungan kerja yang mengakibatkan putusnya hak dan kewajiban dalam menjalankan perjanjian kerja. Hal ini bisa terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian dari perusahaan, dan putusan pengadilan. 2. Yaitu akibat hukum putusnya hubungan kerja adalah pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan undang-undang. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.